Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya saat fatwa mulai disatukan dan penghalang tirai cahaya terbuka, keempat sosok lainnya langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan segera mengeluarkan avatar Yuan Shen dan membuat keempat sosok itu terkejut dan berspekulasi bahwa Xiaoyan berasal dari klan Jimmy. Di saat yang sama muncul monster tanpa wajah yang disebut Moro dan mulai menyerang ke arah empat sosok itu. Setelah si Bungkuk dan Lantian mundur, dua sosok lainnya bersiap untuk menyerang monster tanpa wajah. Keduanya segera berubah menjadi pelangi dengan warna yang berbeda seperti dua bilah pedang yang memiliki sifat berbeda. Satu seperti yin dan satu lagi seperti yang, lalu menyatu satu sama lain di udara. Mereka mulai berubah menjadi pedang raksasa dua warna dan langsung menuju ke monster tanpa wajah. Pedang raksasa dua warna itu menyebarkan angin kencang yang menakutkan. Tetapi monster tanpa wajah itu sekali lagi menyeringai dengan pelan. Sosoknya tiba-tiba bergegas keluar dan dua lengannya terlihat telah berubah menjadi pedang hitam. Saat berikutnya sosoknya segera naik ke udara dan mulai berputar sehingga membentuk badai hitam. Menghadapi pedang dua warna, monster tanpa wajah langsung memukulnya. Segera suara tajam menyebar dan percikan api berterbangan kemana-mana. Yang menyebabkan bilah pedang dua warna itu tiba-tiba bergetar dengan hebat. Saat itu meledak, keduanya langsung ditembak mundur ke belakang. Terlihat kedua pria itu mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Sial, ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Secara alami, musuh yang muncul di sini tergantung pada kekuatan penantangnya. Meskipun sebelumnya memang sulit untuk menghadapinya, tetapi kenapa sekarang dia tiba-tiba menjadi lebih kuat? Kita berempat tidak mungkin bisa mengalahkannya, ucap si Bungkuk mendesis dengan dingin. Lalu dia mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan yang terus menyempurnakan pil. Dia merasa ini berkaitan erat dengan Xiaoyan. Kekuatan kita berempat tidak banyak berubah, dan kita pernah menang dengan menggunakan cara yang sama sebelumnya. Namun sekarang monster tanpa wajah ini sudah tidak bisa lagi kita lawan. Hanya ada satu alasan untuk situasi ini. Kecuali kita berempat sepertinya itu berhubungan dengan orang tercela itu. Setelah si Bungkuk mengatakan ini, mata keempat orang itu langsung terfokus pada Xiaoyan dan tatapan mereka semakin dingin. Hal ini sudah sangat jelas. Aku menyadari sejak awal bahwa dia bukan orang yang lemah. Bagaimana kalau kita berdua menghadapinya dulu? Ucap si Bungkuk langsung menatap ke arah kedua orang lainnya. Setelah formasi yang diatur oleh empat orang itu dikalahkan, itu membuat ekspresi wajah mereka langsung berubah. Tidak, kami bukan tandingannya. Akan sangat merugikan jika kami berdua terus bertarung. Bukankah justru karena dialah monster tanpa wajah itu menjadi semakin kuat? Kedua sosok pria yang memegang pedang yin dan yang langsung mengarahkan pedangnya ke Xiaoyan lagi. Saat ini aku sebenarnya ingin duduk santai dan menikmati hasilnya. Tetapi kita dikalahkan. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan. Saat berikutnya mereka berempat terlihat saling berpandangan. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun lagi secara eksplisit, namun mereka semua sepertinya memahami maksud satu sama lain. Sementara itu monster tanpa wajah segera bergerak di antara empat orang itu dan langsung menuju si Bungkuk terlebih dahulu. Menyadari hal ini seketika ekspresi si Bungkuk berubah. Dia sama sekali tidak berani lalai sedikit pun. Tubuhnya langsung bergerak dan menghindar. Namun punggungnya masih terkena oleh serangan monster tanpa wajah. Si Bungkuk tampak gemetar dan terhuyung-huyung mundur. Segera seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Meski begitu dia tetap menggertakkan giginya dan menuju ke arah di mana Xiaoyan berada. Tepat ketika serangan monster tanpa wajah terus menghantam si Bungkuk, tiga orang lainnya segera mengambil tindakan. Dengan upaya gabungan dari keempat orang ini,
Mereka mengarahkan monster tanpa wajah menuju Xiaoyan. Sekarang aku ingin melihat kau mengalahkan monster tanpa wajah yang begitu kuat ini. Faktanya bukan berarti 4 orang ini tidak bisa mengalahkannya, tetapi mereka memang tidak ingin berusaha terlalu keras. Bagaimanapun setelah pertarungan ini masih ada musuh lainnya. Jika keempat orang ini berpikir untuk menyimpan kekuatan mereka, namun untuk bisa melaju lebih jauh lagi, mereka harus segera mengakhiri pertarungan dengan monster tanpa wajah. Karena mereka merasa kehadiran Xiaoyan membuat makhluk itu menjadi lebih kuat, sehingga mereka menganggap Xiaoyan harus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Saat ini Xiaoyan masih fokus memurnikan pil 9 naga dan tidak berniat untuk berhenti. Bagaimanapun dia dilindungi oleh avatar Yuan Shen. Selama keempat orang ini tidak mengambil kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam, maka itu bukanlah masalah besar. Apalagi mereka juga tidak tahu kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Saat monster tanpa wajah mendekat, avatar Yuan Shen langsung bergegas maju. Tetapi dia tidak menuju ke arah monster itu. Sebaliknya dia bergegas menuju si bungkuk. Saat berikutnya tanpa peringatan apapun, sebuah pukulan langsung menghantam si bungkuk. Ekspresi yang terakhir membeku dan dia dengan cepat mengeluarkan harta pertahanannya. Kemudian skala sebening kristal bersinar dengan kecemerlangan yang aneh dan menghalangi tinju avatar Yuan Shen. Saat keduanya saling bertabrakan, seketika terdengar suara ledakan. Saat ini avatar Yuan Shen terus meninjunya dan dia seperti memukul bel besar. Namun si bungkuk tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya dan tertembak ke belakang sambil memuntahkan seteguk darah. Adapun perlindungan skala di depannya langsung runtuh. Dia juga mendapati tulang tangan dan dadanya patah. Apa yang sedang kau lakukan? Ucap pria kurus yang bernama Lantian tiba-tiba marah dan menatap Xiaoyan dengan bingung. Karena kalian tidak ada gunanya, maka lebih baik mati. Ucap Xiaoyan juga menjawabnya dengan nada suara yang dingin dan matanya menatap tajam ke arah Lantian. Tentu saja Xiaoyan tidak bermaksud membunuh si bungkuk. Kalau tidak, maka pukulan tadi tidak hanya menyebabkan tulangnya patah. Walaupun keempat orang ini seolah-olah tidak bisa melawan monster tanpa wajah, namun Xiaoyan mengerti bahwa rencana keempat orang itu sangatlah dalam. Bagaimanapun mereka berempat adalah makhluk abadi dan seharusnya cukup kuat. Dan bukan masalah yang besar untuk mengalahkan monster tanpa wajah. Jelas sekali mereka tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Faktanya mereka juga bermaksud memanfaatkan kekuatan Xiaoyan secara cuma-cuma untuk mengalahkan monster tanpa wajah. Sehingga setelah mencapai persidangan terakhir, Xiaoyan sudah kehabisan kekuatannya. Pada akhirnya mereka yang akan mendapatkan semua keberuntungannya. Tepat ketika avatar Yuan Shen bergerak menuju Lantian, monster tanpa wajah tiba-tiba mengunci avatar Yuan Shen dan langsung menuju ke arahnya. Namun avatar Yuan Shen hanya berbalik saat menghadapi monster tanpa wajah yang mendekat. Segera aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Bersamaan dengan kekuatan ki dan darahnya yang meledak, tubuhnya langsung melebar hingga ratusan kaki dan terlihat tinjunya yang terbungkus cahaya kemasan langsung meraung. 82 tinju para dewa. Segera tinjunya meledak menuju monster tanpa wajah. Namun keenam lengan yang terakhir langsung diselimuti oleh aura iblis dan dia benar-benar melakukan bagiannya. Terlihat 6 lengannya meledak dengan liar. Dan bayangan kepalan tangan itu seperti badai yang tersapu oleh angin hitam yang tak terhitung jumlahnya. Menyaksikan adegan ini keringat dingin langsung menutupi dahi Lantian. Untungnya rencana itu berhasil. Sehingga pertempuran terjadi antara Xiaoyan dan monster tanpa wajah. Kalau tidak, maka dia merasa itu mungkin akan berakibat buruk baginya. Kami harus menunggu sampai dia berhasil membunuh monster tanpa wajah itu. Ucap Lantian segera bergumam di dalam hatinya. Saat ini Xiaoyan sekali lagi mencoba yang terbaik untuk menyeberangi sungai dan membakar jembatan. Namun Xiaoyan juga merasa akan lebih tidak adil jika dia memusnahkannya dalam konfrontasi tersebut. Meskipun monster tanpa wajah mempunyai 6 tangan, namun setelah terdengar suara menderu yang bergema, lengannya terus terlepas dan mengembun, sehingga tampak seperti bola daging. Tampaknya semua bagian tubuhnya dapat berkontraksi sesuka hatinya.
Bahkan segala kerusakan pada tubuh fisiknya juga dapat dibentuk kembali dalam sekejap. Kemampuan makhluk ini menahan pukulanku sungguh sangat luar biasa, ucap Xiaoyan melihatnya sambil mengerutkan keningnya. Aku yakin keempat orang ini lebih berpengalaman menghadapinya. Segera avatar Yuan Shen berbalik dan berlari menuju arah Lantian. Kau ingin menonton pertunjukan? Mengapa kau tidak melihat adegan ini dengan lebih teliti? Ucap avatar Yuan Shen tampak sangat marah dan berteriak. Melihat avatar Yuan Shen ke arahnya, ekspresi Lantian langsung berubah drastis dan merasakan krisis kematian yang kuat. Dia segera menembak mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat melihat avatar Yuan Shen yang bergegas ke arahnya, ekspresi Lantian tiba-tiba berubah drastis. Aku tahu cara melawannya. Kuharap saudara dapat memberiku kesempatan lagi. Ucap Lantian berkata dengan buru-buru dan dia tidak bisa mengabaikan rasa krisis yang kuat ini. Meskipun dia adalah dewa keabadian, tetapi tentu saja dia masih bisa dibunuh. Dibandingkan dengan keabadian kaisar, keabadian para dewa dapat menggunakan kekuatan bersamaan dengan sungai waktu yang panjang. Namun premisnya bukanlah untuk menghadapi krisis atau dilenyapkan. Jika seseorang ingin menjadi makhluk abadi, maka seseorang bisa melihatnya pada perjalanan yang mulia dan season. Namun itu tidak mungkin, sehingga Lantian menjadi takut. Bagaimanapun untuk bisa mencapai titik ini, dia telah berkorban dan melalui jalan yang terjal. Sehingga ada banyak hal di hatinya yang tidak bisa dilepaskannya dan dia tidak ingin mati. Baiklah, kalian segera selesaikan. Jika kalian tidak dapat menyelesaikannya, maka aku akan menyelesaikannya untuk kalian. Setelah mendengar Lantian memohon belas kasihan, avatar Yuan Shen tiba-tiba berhenti. Pada saat ini Lantian segera menarik nafasnya dalam-dalam. Saat melihat avatar Yuan Shen yang berhenti, dia merasa itu jauh lebih menakutkan daripada menatap mata satu dari monster tanpa wajah. Namun pada saat ini si bungkuk menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya dan melemparkannya ke arah Xiaoyan yang sedang memurnikan obat. Avatar Yuan Shen langsung menoleh dengan tajam. Namun Xiaoyan sudah hitungkan adegan ini. Seketika Angry Buddha Lotus Flame 3 warna langsung meraung ke telapak tangan beracun yang dilemparkan oleh si bungkuk. Saat itu bertabrakan dengan telapak tangan beracun si bungkuk. Itu langsung meledak dengan keras dan menciptakan lautan api yang menyebar ke sekitarnya. Seketika kekuatan mengerikan menyapu seluruh platform. Terlihat monster tanpa wajah sedikit terkejut. Dia merasa penasaran dengan apa yang dilakukan orang-orang ini. Dan bagaimana mungkin serangan sekuat itu tidak ditunjukkan kepadanya. Si bungkuk langsung membeku melihat adegan ini. Namun dia juga sudah meletakkan tangannya di depannya. Dan terlihat tubuhnya bersinar dengan 5 warna. Inilah 5 racun mematikan yang berisi kekuatan aturan. Dia berusaha menahan kekuatan ledakan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna milik Xiaoyan. Bajingan, aku akan membuatmu membayar harganya meskipun aku harus mati. Si bungkuk ini sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya dan ada tatapan kegilaan di matanya. Keadaan pikiran seperti itu seharusnya memiliki alasan yang penting. Dan sepertinya itu terkait dengan jalan beracun yang dia praktikkan. Sehingga dia menjadi lebih kejam dibandingkan dengan Lantian, jari penghancur bintang. Tepat ketika si bungkuk hendak mengambil tindakan lagi, tiba-tiba terdengar teriakan marah dan ledakan. Seketika mereka melihat jari yang diselimuti cahaya kemasan memenuhi lautan api. Jari itu langsung menuju ke arah si bungkuk. Kekuatan jari ini sungguh luar biasa. Ukurannya juga hampir mencangkup seluruh platform. Meskipun si bungkuk terkejut, namun ada juga ekspresi mengejek di matanya. Dia segera mengangkat dan melambaikan tangannya. Terlihat ada tripod persegi yang menderu-deru kemudian meluas hingga ratusan kaki. Jika dibandingkan dengan jari penghancur bintang milik Xiaoyan, besarnya bahkan tidak sebanding dengan kuku jarinya. Tetapi Xiaoyan sama sekali tidak berani gegabah. Setelah bertarung melawan seorang kultivator racun seperti Ning Yao, dia mengetahui metode mereka dengan baik. Mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk membuat lawannya tertular racun. Dan ini adalah tujuan akhir mereka. Sebelumnya Xiaoyan sudah menutupi area di sekitarnya dengan api.
Tentu saja api masih dapat menekan racun sampai batas tertentu. Hanya saja kekuatan Xiaoyan sendiri masih berada di langkah ketujuh. Meskipun dia memiliki jantung api yang sangat kuat, namun dia hanya bisa menggunakan batas kekuatannya pada tingkat keabadian kaisar. Jika Xiaoyan bisa menerobos keabadian para dewa, maka dia dapat mengontrol kekuatan aturan. Itu juga bisa membuat jantung apinya menjadi lebih kuat. Kemungkinan pada saat itu dia akan mampu melawan beberapa jenis racun. Hanya saja dia tidak bisa melakukan ini sekarang. Cih, si bungkuk itu terlihat agak menjijikan. Jika dia tetap ada di sini, maka dia akan menjadi bahaya yang tersembunyi. Jantung Xiaoyan berdetak kencang dan dia akhirnya membuat keputusan. Namun ini adalah tahap akhir dari pemurnian pil 9 naga dan ini akan berhasil disempurnakannya. Sehingga saat ini Xiaoyan fokus pada pemurnian obat. Dan tugas untuk membunuh si bungkuk diserahkan kepada Avatar Yuan Shen. Tepat ketika Avatar Yuan Shen mengeluarkan pil pemecah racun Tianling dan hendak melemparkannya ke dalam mulutnya, tiba-tiba bayangan hitam langsung menyerbu ke arah Avatar Yuan Shen. Berisik, ucap Avatar Yuan Shen mendengus dingin lalu mengangkat tangannya dan mengarahkan ke monster tanpa wajah. Seketika telapak tangan raksasa muncul di udara. Namun si bungkuk tiba-tiba mencibir dan bersiap mengambil kesempatan ini untuk menyerang Xiaoyan lagi. Saudara Meng Bei, hentikan. Kita semua di sini untuk mencari keberuntungan. Mengapa harus bertarung sampai mati? Ingatlah keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Lantian sepertinya mengetahui jawabannya, dia segera membujuk si bungkuk yang bernama Meng Bei. Faktanya Lantian bisa melihat kekuatan Xiaoyan dengan sangat jelas. Dan menyadari bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa mereka tandingi. Meskipun mereka berempat tampak seperti keabadian para dewa, namun faktanya mereka baru mencapai keabadian para dewa setengah langkah. Dan baru menguasai beberapa kekuatan aturan. Begitu pertarungan yang sesungguhnya dimulai, maka kekuatan mereka yang sebenarnya pasti akan terekspos. Lantian juga meyakini bahwa Xiaoyan merupakan orang kuat di keabadian para dewa. Sehingga dia berpikir lebih mudah untuk menghadapi monster tanpa wajah daripada Xiaoyan. Terlebih lagi di antara mereka berempat, Lantian benar-benar menemukan jawabannya. Bahkan jika mereka kembali dengan tangan kosong, maka itu lebih baik daripada kehilangan nyawa di sini. Tetapi pada saat ini plafon tempat mereka berada tiba-tiba mulai naik. Tentu saja adegan ini di luar dugaan mereka berempat. Tepat saat mereka berempat masih terkejut, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di platform. Dan dalam sorotan cahaya itu ada sosok aneh yang muncul. Sial, Raja Iblis bermata empat. Bagaimana mungkin dia bisa muncul lebih cepat? Jika kita menyelesaikannya satu persatu mungkin itu bukan masalah besar. Situasi ini menjadi lebih buruk. Apalagi monster tanpa wajah menjadi lebih kuat dan Raja Iblis bermata empat ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Aku khawatir kita harus menyerah di sini. Wajah Lantian tampak sangat cemas. Adapun dua pria lainnya tampak saling berpelukan dan ekspresi wajah mereka juga sangat jelek. Saudaraku, aku berpikir kita perlu bergabung kali ini. Kekuatan Raja Iblis bermata empat ini jauh lebih kuat. Bahkan jika kami mencoba yang terbaik, kami tetap tidak bisa mengalahkannya. Ucap Lantian langsung berkata buru-buru kepada Xiaoyan. Pada saat ini monster tanpa wajah dipegang erat oleh telapak tangan raksasa Xiaoyan. Tetapi telapak tangannya sudah gemetar dan sepertinya dia bisa melepaskan dirinya kapan saja. Apa sebenarnya maksud dari persidangan ini? Dan pada akhirnya apa sebenarnya yang bisa didapatkan? Ucap Xiaoyan tiba-tiba berbicara. Tentu saja saat ini mereka tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Bagaimanapun ini adalah masalah hidup dan mati. Saudaraku, apakah kau benar-benar tidak tahu apa yang akan kau dapatkan di sini? Menghadapi pertanyaan dari Xiaoyan terlihat ada keraguan di wajah Lantian. Saat mendengar kata-katanya, Xiaoyan langsung mendengus dingin. Tian Junsu. Pilar Tian Junsu ini adalah salah satu dari 3 harta karun milik klan Qimi. Dikatakan itu akan menjadi nyata setelah mendapatkan persetujuan. Tanpa keraguan sedikit pun, Lantian menjelaskannya dengan tegas. Jadi bisakah itu dibawa keluar dari gerbang kuno ini?
Ucap Xiaoyan segera bertanya lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, Lantian mengangguk dengan cepat. Pada saat berikutnya, telapak tangan Xiaoyan langsung bergerak dan akhirnya menjadi ledakan. Namun monster tanpa wajah itu tidak langsung mati. Monster itu segera memperlihatkan gigi dan cakarnya lalu bergegas menuju Xiaoyan lagi. Belum cukup, itu masih belum cukup. Aku harus membuatnya merasa lebih tidak berdaya. Sementara itu di kompas terbang, Yuyan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini jari-jarinya bergerak seolah-olah memberi isyarat pada kehampaan. Dan ada senyuman misterius yang muncul di wajahnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.